Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang hasil uji validitas dan rehabilitas yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Asyid Nurulasi. Saya Alda Nurul Fatana. Saya Nela Finuka. Saya Dinda Nabila Putri. Dan saya Cindy Gar. Selamat nonton. Baik, yang pertama yaitu ada uji validitas pada variabel X1, yaitu disiplin kerja. Berdasarkan hasil uji SPSS, dapat disimpulkan seluruh item pernyataan pada variabel X1 adalah valid, karena R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan jumlah responden sebanyak 52, maka didapatkan nilai R tabel yaitu 0,273, di mana nilai total score percent correlation X1 pada item pernyataan X1.1 sebesar 0,41, X2 X1.2 sebesar 0,297, X1.3 0,518, X1.4 0,389, dan X1.5 0,540, X1.6 0,500, X1.7 0,415, X1.8 0,554, di mana itu artinya R hitung di setiap item variabel X1 memiliki nilai lebih besar dari R tabel, yaitu 0,273. Dalam hal ini, semua item pada variabel X1 disiplin kerja dinyatakan valid. Selanjutnya itu tabel 1.2 uji validitas pada variabel X2. Untuk item pertanyaan X2.1, R hitungnya itu mencapai 0,617, X2.2 0,731, X2.3 0,731, X2.4 0,376, X2.5 0,446, dan yang terakhir X2.6 0,565. Berdasarkan hasil uji SPSS, dapat disimpulkan seluruh item pernyataan pada variabel X2 adalah valid. Hal ini dikarenakan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. R tabelnya itu 0,273. Baik, selanjutnya yaitu pada tabel ketiga, yaitu uji validitas pada variabel X3. Berdasarkan hasil uji SPSS, dapat disimpulkan seluruh item pernyataan pada variabel X3 adalah valid, karena R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan jumlah responden sebanyak 52, maka didapatkan nilai R tabel yaitu 0,273, di mana nilai total score percent correlation X3 pada item pernyataan X3.1 sebesar 0,492, X3.2 sebesar 0,370, X3.3 sebesar 0,824, X3.4 sebesar 0,824, X3.5 sebesar 0,882, X3.6 sebesar 0,452, di mana itu artinya R hitung di setiap item variabel X3 memiliki nilai lebih besar dari R tabel, yaitu 0,273. Dalam hal ini, semua item pada variabel X3 dinyatakan valid. Melalui uji validitas pada variabel Y1, yaitu tentang kinerja karyawan, berdasarkan dari uji SPSS yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan seluruh item pertanyaan pada variabel Y1 adalah valid, karena R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Dengan jumlah responden itu sebanyak 52 orang, maka dapat kami simpulkan yaitu nilai R tabel dari Y1 yaitu 0,273, di mana total score person correlation Y1 pada item pernyataan Y1.1 sebesar 0,330,
Y1.2 sebesar 0,357, Y1.3 0,567, Y1.4 0,407, Y1.5 0,496, Y.16 0,375, dan yang terakhir Y.1 sebanyak 0,561, dimana artinya R hitung di setiap item dari variabel Y1 yaitu 0,273. Dalam hal ini semua item pada variabel Y1 tentang kinerja karyawan dinyatakan valid. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang uji reliabilitas, di mana terdapat dua output yang disimpulkan. Yang pertama yaitu case processing summary, yaitu menjelaskan tentang jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan serta persentasenya. Dapat diketahui bahwa data atau case yang valid berjumlah 52 dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Selanjutnya, output kedua adalah reliability statistik. Berdasarkan hasil uji SPSS, dilihat dari tabel Cronbach alpha hanya variabel X2, yaitu beban kerja, yang cukup reliable karena nilai Cronbach alpha sebesar 0,061 lebih besar dari 0,60. Sedangkan nilai Cronbach alpha variabel lain seperti X1, X3, dan Y lebih kecil dari 0,60. Maka artinya variabel-variabel tersebut tidak reliable. Selanjutnya kesimpulan, yaitu pada uji validitas diketahui bahwa semua variabel memiliki validitas yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel X secara tepat dan sesuai dengan konsep yang dimaksud. Namun dari sisi reliabilitas, hanya variabel X2 yang cukup baik, yaitu variabel beban kerja. Artinya, instrumen pengukuran ini menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil saat digunakan dalam kondisi yang sama. Sedangkan variabel yang lain seperti variabel disiplin kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan dinyatakan tidak reliable dan masih perlu perbaikan. Artinya, item-item pada variabel X1, X3, dan Y belum mampu mengukur konstruk secara konsisten dan perlu dilakukan revisi atau pengujian ulang. Sekian video